Sebutan Habib dulu itu identik dengan kemuliaan, identik dengan kesederhanaan, dan identik dengan sosok yang mulia, yang dipuja dan dihormati. Namun sekarang, sebutan Habib justru menjadi bahan candaan. Tak sedikit orang mengatakan bahwa Habib nggedabrus. Ada juga yang bilang bahwa Habib ada punya sifat bunglon. Ada juga yang mengatakan monyet dan lain sebagainya. Namun kalau kita cek, sebenarnya para Habib itu tengah menuai hasil dari apa yang sering mereka lakukan selama ini. Dulu mereka sering mencaci maki kiai, ulama, mencaci maki pejabat pemerintah, mencaci maki orang pribumi Nusantara. Ketika mereka mencaci maki, hanya sedikit orang yang berani mengkritik atau membalasnya, karena mereka masih dianggap sebagai cucu Nabi. Nah sekarang setelah semua itu terungkap bahwa ternyata mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi, akhirnya badai menyerang mereka. Caci maki, hinaan, hujatan dari berbagai penjuru balik menyerang para habaib ini. Sebenarnya kalau para habaib itu mau mengakui bahwa mereka itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi, kemungkinan rakyat di Indonesia tidak akan seperti ini. Tapi karena mereka masih bersikukuh menganggap bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi, ya akhirnya seperti ini. Namun anehnya, ada seorang Habib yang ketika ditanyakan kapan akan bertobat, jawabannya malah mengerikan. Kita simak videonya. Assalamualaikum. Ini ada orang yang komentar, ya mungkin kepengen terkenal atau bagaimana. Ada yang komentar ya. Kata-katanya sopan. Ya Habib, terima kasih tausiahnya, tapi Habib bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi, seharusnya bertobat para Habib. Ini loh Kak. Ya ini ya, ada yang komentar, Habib bukanlah dzurriyyah Nabi, harusnya Habib bertaubat. Jadi pesannya seperti itu, jelas Habib itu bukan dzurriyyah Nabi, harusnya bertaubat. Bertobat itu maksiat apa? Nah, jawabannya seperti ini, bertobat itu maksiat apa? Kita lanjut dulu. Dan Habib itu tidak pernah mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Kalau kita ini diajak. Nah ini, Habib tidak pernah mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Anda cek sendiri bagaimana Bahar, Rizik, dan lain-lain dengan pongahnya di podium mengaku bahwa dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi. Ajarkan oleh orang tua kita. Menjadi orang Islam aja sudah bersyukur, apalagi diakui menjadi dzurriyyah Nabi. Begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan kita dzurriyyah Nabi, itu yang mengatakan orang, bukan kita. Nah ini coba sebentar. Yang mengatakan dzurriyyah Nabi itu orang, bukan kita. Jadi jawaban-jawaban seperti ini kelihatannya bagus, tapi sebenarnya itu cuma memutarbalikkan fakta yang ada. Karena kalau si Habib tadi tidak mengakui bahwa mereka para Ba'alwi tidak pernah mengaku sebagai cucu Nabi, tapi coba dicek bagaimana ketika mereka berceramah sering menyebutkan silsilah. Anu bin Anu bin Anu bin Anu bin Anu sampai ke Faqih Muqaddam, sampai ke Kanjeng Nabi. Nah itu dimaksudkan untuk apa? Kalau si Habib ini bilang tadi tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Dan terus silsilah yang dibacakan di tempat umum itu apa? Nah coba kalau ada orang Habib yang mengatakan saya cucu Nabi, di dalam tubuh kita mengalir darah Rasul, itu kan oknum. Nah ini jawabannya ya jawaban konyol kayak gini. Yang mengatakan seperti itu memang cuma beberapa, ya memang oknum. Tapi kalau di dalam tulisan itu kan jelas silsilahnya. Ditulis si A bin B bin C bin D dan seterusnya ke Faqih Muqaddam terus ke Kanjeng Nabi. Nah itu kan pencatatan silsilah yang bisa dilihat banyak orang di negeri ini. Meskipun orang tersebut tidak bilang aku cucu Nabi, nah itu sudah pemberitahuan bahwa mereka itu mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi. Itu oknum. Kita diakui menjadi orang Islam aja udah bersyukur sekali oleh Allah. Jadi itu ya, intinya si Habib ini tidak mau bertobat. Katanya itu tadi
tobat itu buat apa? Maksiatnya apa? Dan harus digarisbawahi ya, orang yang mengaku sebagai cucu Nabi padahal dia itu bukan cucu Nabi, itu adalah dosa yang sangat besar yang harus ditaubati. Kalau tidak, ya nanti Kanjeng Nabi tidak akan menerima orang tersebut sebagai umatnya. Karena sudah mengaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi dan mengaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Jika semua itu tidak terbukti, itu adalah dosa besar. Apalagi pengakuan tersebut dimanipulasi atau dimanfaatkan untuk meraup keuangan atau untuk kepentingan pribadi atau untuk memanipulasi umat atau untuk menguasai suatu negara. Nah ini sangat berbahaya karena hal ini memanfaatkan nama Kanjeng Nabi. Karena dengan memanfaatkan nama Kanjeng Nabi otomatis banyak orang yang terpikat dan tertipu. Jadi di sini dosanya itu sangat besar. Sehingga kalau si Habib tadi bilang kalau bertobat itu maksiatnya apa? Lah ini mengaku sebagai cucu Nabi itu sudah dosa yang sangat luar biasa besarnya. Jadi kalau jawabannya masih seperti ini, dia bilang bahwa yang mengatakan sebagai cucu Nabi itu cuma oknum. Ya kalau di publik memang cuma oknum, tapi dalam silsilah, dalam catatan, itu kan jelas bisa dilihat banyak orang ditampilkan ke media sosial. Lah itu meskipun si orang tersebut tidak bicara, tapi di tulisan itu sudah muncul jelas, lah itu sama saja mengklaim sebagai cucu Nabi. Jadi ya kita sebenarnya itu kalau melihat Habib sekarang, itu bisa dikatakan lagi panik dan kebingungan untuk menyelamatkan diri dari terjangan badai yang makin lama makin besar. Jadi dulu itu orang itu tidak ada yang berani mengkritik Habib. Kalau ada cuma beberapa orang. Karena itu tadi menganggap mereka itu orang mulia, menganggap mereka itu adalah cucu Nabi. Tapi beriring waktu berjalan, pelan-pelan mulai kelihatan. Lah Habib kok sikapnya seperti ini, Habib kok sifatnya seperti ini, Habib kok kelakuannya seperti ini. Kemudian ditelusuri, terus ada muncul yang namanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian ada juga tes DNA yang dari hasil kesimpulannya bahwa ternyata para Ba'alawi atau para habaib memang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga dengan begitu sekarang rakyat di Indonesia sudah banyak yang mengerti dan paham bahwa sebutan Habib itu bukan lagi sebutan untuk keturunan Kanjeng Nabi, tapi sebutan Habib itu adalah sebutan untuk keturunan imigran dari Yaman atau klan Ba'alawi. Sebab dulu itu disalahpahami bahwa sebutan Habib adalah sebutan untuk keturunan Nabi dari jalur paternal laki-laki. Nah sekarang sebutan itu sudah geser bahwa sebutan Habib bukan lagi sebutan untuk keturunan Kanjeng Nabi, tapi untuk keturunan Ubaidillah. Sehingga kita orang Indonesia, orang Nusantara sekarang itu sudah zaman yang sangat canggih, sudah zaman yang sangat modern. Semua informasi bisa kita peroleh dari mana saja dan kapan saja. Sehingga Anda sudah tidak khawatir lagi kalau nanti akan terbohongi oleh klan Ba'alawi jika mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Misalnya suatu saat ada Habib bilang bahwa saya orang dari Yaman, saya keturunan dari Yaman, saya keturunan Kanjeng Nabi. Nah, silakan cek sendiri bagaimana silsilahnya Ba'alawi, bagaimana sejarahnya Ba'alawi, bagaimana tingkah lakunya klan Ba'alawi. Dengan melihat semua itu, Anda pasti akan bisa menyimpulkan sendiri bahwa meskipun tidak ada tes DNA, meskipun tidak ada kajian ilmiah, ternyata apa yang dilakukan oleh klan Ba'alawi itu memang kebanyakan tidak sejalan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Jadi secara logika, kalau mereka ini mengaku sebagai keturunan Nabi, kelakuannya kok jauh berbeda dari Kanjeng Nabi. Otomatis itu tidak masuk akal. Jadi untung saja sekarang sudah muncul tes DNA dan sudah muncul kajian ilmiah dan kajian sejarah, sehingga bisa memperkuat kita orang Indonesia, orang Nusantara untuk menyatakan dengan tegas bahwa klan Ba'alawi atau habaib dari Yaman bukanlah keturunan Kanjeng Nabi.